Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang, selamat pagi Sumatera Selatan. Apa kabar Mang Cek Bicek di rumah? Senang nian balik lagi nyapa Mang Cek Bicek ini dari studio Dopal TV, tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang. Hari ini hari yang spesial, hari Rebo, 30 Agustus 2023. Berewangan bersama aku Mang Cek Hagai. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan. Semangat pagi, mudah-mudahan lancar ya kegiatannya hari ini. Masih di weekday kita ini biasanya agak sibuk ini ya, tapi mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita di hari ini lancar. Akhir bulan ini biasanya mulai nyusun laporan nih Cek. Iya, mulai bekejaran biasa target ya. Target yang belum masih ada besok yang. Iya. Nah, ini pemirsa hari ini spesial Halo Palembang ini menghadirkan orang-orang penting ya. Ya, ini biasanya ini kalau sudah dekat beliau ini merasa nyaman dan aman ini. Iya. Ngomong-ngomong soal aman dan nyaman ini sesuai dengan tema kita hari ini, itu peran Polrestabes dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Betul. Nah, sudah hadir bersama kita ada yang terhormat Bapak KBP Haryo Sugihartono SIK MH, Kapolres Tabes Palembang. Selamat pagi Pak Haryo. Selamat pagi, Selamat Mas. pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat Pak ya? Udah sarapan Pak? Sehat. Sudah. Alhamdulillah. Kopi dikit tadi. Terima kasih Bapak ini sudah hadir ini bersama kita di Halo Palembang, tentunya untuk memberikan informasi yang bermanfaat lah ya kepada pemirsa. Betul. Nah, ini diingatkan bahwa Pak Halo Palembang ini Pal TV sudah go Sumsel, jadi sudah bisa ditonton di 17 kabupaten. Wah, yes, biasa. tentunya ini topik yang menarik yang mungkin 1-2 hari ini viral dan juga banyak yang dibahas, bukan cuma di Palembang Cek Susan, sampai ke media-media nasional. Benar, apalagi kalau bukan pelarangan memainkan musik remix nih di tempat-tempat tertentu. Nah, di sini kita langsung ke sumbernya pemirsa, Bapak Kapolres yang akan langsung menjelaskan kira-kira Pak Haryo langsung gimana ya? Alasannya. Mungkin masyarakat banyak yang penasaran kok selama ini mereka emang Om Palembang atau Dewi Cek Susan paling hobi goyang dengan remik-remik gitu. Acara kondangan ya kondangan. Pak. Nah, dari Pak Haryo sendiri langsung dijelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas, Mbak, rekan-rekan sekalian, pemirsa yang budiman. Jadi memang sengaja kemarin kami mencoba pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 bersama dengan Forkominda mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kami selaku Kapolres Palembang terkait tentang larangan musik remik yang ada di masyarakat. Tentunya ini mendasari daripada dinamika yang ada, khususnya tindak pidana yang akhir-akhir ini cukup meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya. Jujur kami memasuki bulan kelima di wilayah hukum Polrestabes Palembang sebagai Kapolrestabes Palembang sangat prihatin dengan kondisi khususnya peredaran narkoba maupun maraknya penyalahgunaan tindak pidana di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang. Kami kurang lebih 5 bulan ini sudah melakukan pengungkapan yang cukup besar. Kurang lebih kami sudah menyita hampir 22 kilo sabu, kemudian kurang lebih 1.900 sekian butir ekstasi, dan ini pun juga masih banyak di polsek-polsek dengan kuantitas yang kecil yang dilakukan pengungkapannya. Demikian juga saat ini Bapak Kapolda sedang intens menggelar yang namanya aplikasi bantuan polisi, yang notabene aplikasi tersebut guna mengetahui informasi yang ada di masyarakat, sehingga kami merasa terkontrol adanya informasi-informasi tersebut, khususnya peredaran ataupun maraknya penggunaan musik remik pada setiap hajatan, baik itu pernikahan, ulang tahun, kemudian khitanan atau sunatan, atau hajatan-hajatan yang lain yang notabene menggelar organ tunggal dengan memainkan musik dengan nuansa remik non-stop dan tidak mengenal waktu batasnya. Inilah yang menjadikan pemikiran kami pada akhirnya kami mengetahui kami harus melakukan tindakan memutus mata rantai peredaran narkoba yang ada pada hulunya. Musik remik merupakan bagian utama yang memicu penggunaan narkoba, karena tanpa musik sejatinya mengkonsumsi narkotika itu tidak ada artinya. Gairah untuk meningkatkan adrenalin ketika mengkonsumsi narkoba itu akan semakin memuncak
ketika kita diiringi dengan musik. Salah satu yang utama adalah musik house atau remix. Inilah rekan-rekan sekalian para pemirsa, kenapa kami sangat intens dengan tindakan yang kita lakukan. Pada tanggal 12 Agustus kemarin, kita bersama Bapak Wali Kota, Pak Dandim, demikian juga Ketua DPRD, mengumpulkan seluruh komponen masyarakat yang ada. Yang pertama adalah para pengusaha organ tunggal, kurang lebih hampir 200 pengusaha organ tunggal. Kami mengumpulkan seluruh Babin Kamtipmas, mengumpulkan seluruh Babinsa dan Ramil, Kapolsek, demikian juga Kanit Intel, Kanit Bimas, pada satu forum, ditambah Pak Lurah, Pak Camat, sehingga menjadikan satu kesepakatan kami untuk memulai melakukan penegakan hukum terhadap maraknya penggunaan musik remix yang ada di masyarakat. Baik, berarti memang Di stop seperti itu ya Pak? di Ya? stop ya Pak ya. Bukan hanya misal sampai jam 12 saja seperti itu, Tidak, Pak Gusman? di stop sama sekali musik remix. Dilarang sama sekali ya. Nah, Dilarang Pak, sama ini kan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Haryo sendiri. Apakah memang berdasarkan data selama ini ditemukan di tempat-tempat kondangan, Hajatan, tempat-tempat hajatan yang memainkan musik remix itu Pasti didapati mereka yang menggunakan narkotika ya? di situ, Pak? Betul. Rekan-rekan pemirsa sekalian yang budiman, jadi tadi kami jelaskan, salah satu informasi yang kami dapatkan dari maraknya peredaran musik remix adalah berkat aplikasi bantuan kepolisian yang telah diinisiasiin oleh Bapak Kapolda melalui sebuah aplikasi yang ada di handphone. Inilah yang menjadikan semacam tingkat informasi yang cukup banyak yang kami terima, sehingga dengan informasi tersebut menjadikan indikator. Salah satu indikator kami untuk melakukan tindakan kepolisian bahwasanya ternyata masih banyak maraknya penggelaran musik remix pada hajatan yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya di kecamatan-kecamatan pinggiran, yang notabene ya mohon maaf mungkin tingkat euforia, keinginan untuk bahagia itu harus diimplementasikan dengan sebuah musik. Ya. Kalau untuk tindak pidana atau tindak hukuman larangan, ketegasannya Pak dari itu, apabila sudah di 12 Agustus sudah kita larang, tapi masih mungkin di beberapa seperti kata Bapak tadi pinggiran-pinggiran, karena kan kita tidak bisa melihat secara keseluruhan ya Pak, masih juga mereka menggelar yang namanya musik remix. Apa Pak kira-kira? Baik, jadi saya sudah menugaskan kepada seluruh Babin Kamtipmas khusus di Kota Palembang. Jadi kurang lebih kami memiliki 107 Babin Kamtipmas, itu berarti ada 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah hingga saat ini informasi yang kami dengar, yang kami dapatkan hampir kurang lebih 99 informasi yang sebelumnya kami terima tentang musik remix yang ada di masyarakat tidak ada sama sekali. Masih ada kemarin 1%-nya, setelah kami lakukan penindakan, ternyata pengusaha organ tunggal tersebut berasal dari tetangga sebelah, kabupaten tetangga sebelah, yang notabene tidak tahu aturan main yang ada di Kota Palembang, karena sekali lagi perangkat hukum yang kami gunakan adalah peraturan wali kota atau perda. Sehingga perda ini hanya berlaku di lokasi wilayah hukum di mana perda dikeluarkan. Kalau perda wali kota berarti berlaku untuk penegakan hukum di wilayah Kota Palembang. Namun demikian, kemarin kami sudah melakukan penindakan hukum, sudah kami melakukan penyitaan organ yang ada, kita sudah lengkapi alat bukti yang ada, kita naikkan ke tingkat penegakan hukum, mulai daripada kepolisian, penyidik, Satpol PP, kejaksaan dan pengadilan, dan pada akhirnya dilakukan persidangan oleh hakim yang ada, dan alhamdulillah sudah diputuskan adanya denda, demikian juga kurungan hukuman sekian hari, karena sekali lagi perda ini bersifat tipiring. Tipiring itu tindak pidana ringan, tentunya dengan pembatasan hukuman maupun sanksi denda yang ada. Namun saya yakin untuk seorang pengusaha organ tunggal dengan sanksi-sanksi tersebut sangat membuat ya mungkin trauma, karena dianggap terlalu berat, apalagi apabila nanti alat
keyboardnya itu dilakukan penyitaan untuk negara. Sehingga harapan kami ke depan kepada Bapak Hakim, kepada instansi peradilan, agar rekomendasi-rekomendasi terkait tentang penyitaan keyboard yang menjadikan satu organ utama peredaran daripada penggunaan musik keramik tersebut dilakukan penyitaan untuk negara untuk dimusnahkan. Sehingga dengan demikian memberikan efek jera kepada para pengusaha organ tunggal yang sengaja maupun diperalat untuk memainkan musik keramik. Wow, nah ini jadi informasi yang sangat penting nih, Cek Susan, untuk warga Palembang khususnya kawan-kawan pengusaha organ tunggal ataupun pemain-pemain keyboard. Jadi memang diberi efek jera lah Pak ya. Betul. Mereka ya. Bukan berarti memang harus dihukum seberat mungkin, tapi memang ada teguran yang memang diberikan tindakan seperti itu. Iya, ya, karena mungkin banyak juga pemirsa Halo Palembang ataupun masyarakat Palembang yang belum ngeh nih dengan aturan yang baru ini. Ini kan baru mungkin sekian hari, sekian waktu yang ditegaskan dan muncul dengan perwali dari wali kota dan juga seluruh kota Palembang ini ditegaskan bahwa dilarang untuk memainkan musik remix. Kalau dangdut masih boleh berarti Pak ya? Sebenarnya ini Mas, Mbak, ini aturan lama. Betul. Aturan lama yang sudah ada yaitu Perda nomor 22 tahun 2002 dan Perda nomor 1 tahun 2003. Namun Perda ini masih relevan dengan kondisi saat ini dan dalam peraturan tata hukum kita, apabila peraturan yang baru belum dikeluarkan, selama peraturan yang lama masih terkorelasi dengan permasalahan yang ada, kita menggunakan aturan yang lama. Dan saya melihat aturan yang lama ini tidak efektif untuk dilakukan kegiatan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu kami mencoba menghidupkan kembali dengan peraturan yang lama, dengan suasana yang baru ini, sehingga kondisi ini bisa menjadikan salah satu peran kami untuk melakukan penegakan hukum di bidang maraknya penggunaan musik remix yang ada. Betul sekali. Nah, bicara mengenai hajatan, khitanan, dan lain-lain ini Pak, tadi kan dijelaskan dilarang musik remix ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, batasan pesta yang dilakukan oleh orang-orang yang di tenda, itu kan memang musiknya cukup besar, cukup mengganggu nih. Nah, kira-kira sampai jam berapa itu sebetulnya harusnya mereka itu menyelesaikan konser-konser dari para biduan-biduan itu ya, Cik Susan? Nah, batas jam malamnya itu kira-kira jam berapa itu, Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian. Pada prinsipnya mendasari daripada peraturan daerah yang ada, yaitu peraturan nomor 22 tahun 2002, saya ulangi, Perda nomor 44 tahun 2002 tentang pengaturan operasional tempat hiburan. Demikian juga Perda nomor 1 tahun 2003 tentang ketentraman, saya ulangi, Perda nomor 44 tahun 2022 itu tentang ketentraman ketertiban. Sementara Perda nomor 1 tahun 2002 tentang pengaturan jam J-nya, kegiatan operasional hiburan itu sendiri, itu sudah diatur. Tentunya dengan melihat perda yang ada, kita bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti begini, karena dalam peraturan tersebut memang sudah digarisbawahi tentang keharusan memiliki perizinan. Perda ini pun juga mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara kegiatan hiburan yang ada di masyarakat. Tentunya dengan tadi kami menyampaikan, karena selaku organ pengeluar yang mengeluarkan perizinan adalah kepolisian setempat, tentunya kami mencoba melihat fleksibilitas daripada izin yang kita berikan. Sebagai contoh, ketika memang hajatan yang lazim digelar pada setiap hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu, kepolisian sektor maupun kepolisian resort yang ada, atau Polsek dan Polrestabes ini, mencoba memberikan kegiatan jam J-nya itu pada jam-jam yang memang dikandung lazim menggelar acara. Sebagai contoh, kalau pagi hari Sabtu ya mungkin jam 10 sampai jam 12. Kemudian kita isoma, tentunya isoma dengan kita menghormati daripada masyarakat yang memeluk agama Islam untuk sholat. Kemudian pada setelah asar dilanjutkan kembali sampai sebelum maghrib. Inilah jam-jam J yang kita tentukan oleh kepolisian secara fleksibilitas yang ada, yang harapannya nanti bisa dipahami oleh setiap masyarakat yang menggelar hiburan yang ada. Demikian juga malam hari. Tentunya malam hari itu kelazimannya adalah setelah Isya sampai
sebelum pukul 12 ataupun 24.00. Sehingga harapannya kegiatan hiburan tersebut betul-betul memiliki makna menghibur, namun tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu benar, kasih. esensinya memang menghibur bukan mengganggu ya. Jadi iya. emang apa namanya sesuai dengan acaranya Dewi Iya, tadi. karena ya, sebenarnya kan Susannya. acara itu, hiburan itu udah sebagai pelengkap saja. Betul, betul, Gitu. betul, betul, ya, Mas. Nah ini Pak Ria, kita akan lanjut lagi nih Pak, ngobrol-ngobrol lagi, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Halo Palembang tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Halo Palembang, tentunya berewangan bersama Bang Cek Hage dan Cek Susan, dan hari ini spesial barengan dengan Kapolrestabes Palembang Bapak Haryo Sugihartono. Nah, di Iya. segmen pertama tadi Cek Susan kita bahas mengenai larangan musik remix. Iya. Silakan mungkin tanya lagi Cek Iya, Susan. Pak Aryo, ini kan tadi memang ternyata salah satu alasan ditutupnya musik remix itu kan memicu narkotika ya Pak ya. Betul. Nah bagaimana Pak kalau tempat hiburan yang ada di kota Palembang ini Pak? Yang jelas kan pasti kalau tempat hiburan yang namanya minuman, tempat-tempat Musiknya, hiburan, ya. musiknya pasti itu juga malam ya Pak ya. Betul. Nah ini pasti benar-benar salah satu tempat yang memang bisa memicu Pak yang namanya narkotika. Betul. Bagaimana Pak tim dari Kapolrestabes sendiri? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian yang budiman, dapat kami sampaikan sejatinya pemerintah Republik Indonesia dalam mengakomodir setiap hal-hal yang menjadikan kebutuhan yang ada di masyarakat sudah membuat sebuah aturan-aturan yang notabene mengikat daripada penggelaran-penggelaran yang berdampak negatif. Namun demikian, melalui peraturan pemerintah yang ada, yaitu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemerintahan kegiatan politik. Tentunya ini menjadikan salah satu legal standingnya. Adanya tempat hiburan, salah satunya tempat hiburan yang menggelar kegiatan hiburan itu sendiri. Memang semua tempat hiburan, salah satunya mungkin diskotik, karaoke, adalah sebuah bentuk tempat hiburan yang selama ini sudah kita ketahui bersama, yang sudah mengantongi perizinan sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut. Tentunya dengan pengawasan-pengawasan yang ada yang telah kita lakukan, menjadikan salah satu bentuk kita melokalisir daripada penggelaran kegiatan hiburan, sehingga dengan kita memahami melokalisir tersebut, meminimalisir juga dampak-dampaknya, yaitu gangguan ketertiban dan ketentraman yang ada di masyarakat. Dengan kita mengatakan meminimalisir, karena tempat hiburan tersebut adalah tempat yang tertutup, yang tentunya dikemas dengan suatu ruangan yang kedap suara, yang tidak bisa keluar ke lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, menjadikan salah satu pemikiran inilah tempat hiburan dilakukan semacam pelegalan ataupun diperbolehkannya untuk digelar dengan ketentuan sudah mendapatkan perizinan dari instansi pemerintah yang ada. Itu ya Pak Dewi. Ya. Kalau yang sudah pernah dilakukan untuk dari Polrestabes sendiri Pak untuk tempat-tempat hiburan ya, atau razia kah, rutinitas Pak untuk mengecek adakah pengunjung, atau kadang kan kita tidak tahu Pak apakah pemilik tempat hiburan kah mungkin terindikasi juga, atau pengunjungnya yang bawa ke dalam itu Pak untuk narkotika sendiri. Baik Mbak, para pemirsa sekalian, memang setiap perizinan maupun tempat hiburan yang ada berpotensi. Berpotensi itu berarti memiliki kesempatan untuk tergelarnya hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Tentunya dengan adanya tadi kita melokalisir ataupun pemerintah sudah menyiapkan tempat hiburan tersebut, menjadikan mempersempit ruang lingkup kita untuk lebih intens. Demikian juga mempersempit ruang lingkup peredaran narkotika yang ada, bukan berarti mengizinkan, tidak.
kita lebih mudah untuk melakukan pengawasannya. Sehingga kita dengan melakukan pengawasannya di tempat hiburan tersebut, menjadikan kegiatan kita pun juga bisa kita tingkatkan. Salah satunya, kita sering Mbak melakukan kegiatan pemeriksaan secara mendadak tempat hiburan, khususnya para pengunjung yang memang informasi-informasi yang ada itu sudah maraknya adanya peredaran narkoba yang ada. Kegiatan itu bentuknya adalah melakukan tes urin. Tes urin kepada seluruh pengunjung yang ada. Tentunya dengan tes urin tersebut kita akan bisa menemukan hasilnya. Kandungan-kandungan yang memang terindikasi mengkonsumsi narkotika atau minuman beralkohol itu kan bisa dibedakan. Inilah yang menjadikan salah satu kita untuk mempersempit ruang lingkup. Sehingga dengan mempersempit ruang lingkup tersebut, kegiatan yang ada tersebut tidak mengganggu secara meluas lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekali lagi saya katakan berpotensi. Setiap tempat berpotensi. Ya, sehingga kita bisa mempersempit ruang lingkup yang ada, yang pada akhirnya kita bisa menemukan kesalahan ini akibat daripada kesengajaan pemilik pengusaha tempat hiburan yang mengedarkan ataupun membantu mengedarkan narkotika dan obat-obatan lainnya, atau memang person to person masyarakat yang datang sudah dalam kondisi demikian sehingga memanfaatkan musik yang ada untuk melampiaskan daripada konsumsi obat-obatan terang tersebut. Baik, udah jelas nih Cek Susan dan juga pemirsa mengenai penjelasan tempat hiburan itu memang boleh, tapi ya karena sudah ada izin. Jadi kalau emang nak main ke musik house, nah ini mesti izin dulu ya kan, atau bikin tempat-tempat yang emang spesial untuk hiburan. Nah mungkin kita beralih ke topik lainnya ini Cek Susan. Tadi kita sudah bahas lengkap mengenai musik house ataupun musik remix yang jelas dilarang ya pemirsa, Mang Cek Wicek. Nah, dilarang apabila di lingkungan luar. Di lingkungan luar ya. Jadi kalau masih nak denger, silakan. Di tempat lah, ada tempatnya deh, Pak. Ya, ada tempatnya. Atau pakai headset. Pakai headset. Bukan itu. Kan joget di kamar ya. Jadi tidak ganggu yang lain. Ini Pak Aryo, ada pertanyaan nih dari request dari masyarakat mengenai tawuran nih Pak. Tawuran yang akhir-akhir ini memang meresahkan masyarakat juga, baik itu di kampung atau antar pelajar. Seperti apa Pak menanggapinya Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian, Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang fenomenal. Saya melihat gini, ada sebuah kebiasaan, saya bukan tradisi nih, kebiasaan di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkategori umur produktif itu lingkungan pelajar. Kami melihat ada satu kebiasaan yang tidak bagus, yaitu dalam rangka mencurahkan emosi, bukan emosi, rasa percaya dirinya. Rasa percaya dirinya khususnya masyarakat di lingkungan pelajar. Ada satu kasus yang kemarin berhasil kita ungkap terhadap aksi koboi yang mungkin bisa berdampak tawuran, namun ternyata mereka mencoba mencurahkan itu dengan duel bentuknya, bukan tawuran. Namun modusnya hampir sama, karena berawal daripada penggunaan gadget atau handphone, ya kan? Handphone tersebut sebagai sarana untuk berkomunikasi. Mereka saling tantang menantang yang tidak ada permasalahan yang prinsip. Hanya ada istilah kalau bingung itu apa? Atau kalut itu tahu namanya apa? Galau. Bukan bahasa Palembangnya apa? Gabut yang tanpa dasar. Inilah yang perlu kita edukasi pada para pelajar kita, karena istilah gabut yang tanpa dasar itu menjadikan semacam kebiasaan bagi mereka untuk menampilkan jati dirinya. Walaupun sebenarnya mereka pun juga sadar itu tidak benar. Akhirnya ada suatu peristiwa pidana, duel, yang sangat lucu ketika salah satu korbannya sudah tersungkur, tersangkanya pun ikut membantu, mengangkat. Ditolong, dinaikkan di sepeda motor, disuruh membawa ke rumah sakit.
Padahal dia Ini hal yang sangat-sangat lucu dan tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Dan ini dapat kita ketahui dari rekaman CCTV maupun hasil saksi. beredarnya video tersebut di lingkungan masyarakat. Dan yang aneh, orang yang mengedarkan itu juga teman-temannya yang melakukan direkam pemutaran teman-temannya. itu sendiri. I see. Inilah yang salah satu bentuk daripada tawuran, namun dilakukan persetungguhan melalui duel. Tawuran pun juga sama, berawal daripada sebuah komunikasi handphone, IG, kelompok-kelompok yang ada, itu yang notabene sebenarnya tidak ada hal yang prinsip. Ini kami mencoba melakukan antisipasi terhadap tawuran yang ada itu dengan meningkatkan patroli. Patroli beat yang ada, memperkuat strong point lokasi-lokasi yang sering menjadikan tempat terjadinya tawuran, tempat berkumpul. Saya katakan sekali lagi, kami banyak mendapatkan informasi dari aplikasi bantuan kepolisian yang notabene diinisiasikan oleh Bapak Kapolda. Melalui aplikasi tersebut, kami banyak mendapatkan informasi adanya kumpulan-kumpulan masyarakat yang akan melakukan kegiatan tawuran. Dengan adanya informasi tersebut, kami mencoba melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan patroli, penggelaran pasukan yang ada pada setiap hari-hari libur, terutama di malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin. Kami menggelar satu kegiatan operasi yang namanya KRYD, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan skala-skala yang ada. Kami bagi menjadi 3, skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Tentunya dengan pembagian skala itu kami melihat dinamika yang ada di lingkungan masyarakat pada malam-malam itu. Dengan kekuatan yang besar, skala besar, tentunya kami mengerahkan kekuatan yang besar di backup oleh Polda. Skala menengah juga sama, skala kecil juga sama. Inilah salah satu usaha yang kita lakukan dengan melihat dinamika yang ada pada setiap minggunya, sehingga dengan penggelaran kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan mempertimbangkan skala-skala yang ada tersebut, kami masih bisa berpartisipasi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman yang ada di Kota Palembang. Iya. KRYD ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu bahasanya Pak, yang anak-anak muda tadi, bahasa Palembangnya Susan, ketakoan. Ketakuan, itu kalau bahasa Palembang ya Pak. Sok jagoan Sok maksudnya jagoan. Pak. Jadi hajar, dan hajar, menempatkan bakat pada tidak pada tempatnya. Kalau untuk edukasi Pak, ke sekolah-sekolah atau masyarakat seperti apa Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian, saat ini kami sudah mengupayakan ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang rutin sering kita lakukan adalah memberikan pemahaman melalui kami hadir di lingkungan sekolah sebagai petugas inspektur upacara atas permintaan daripada sekolah. Tentunya dengan kami menjadi petugas inspektur upacara itu memberikan sarana informasi kepada para pelajar tentang maraknya tawuran dan bahayanya tawuran yang ada. Karena bahaya tersebut bisa mengganggu masyarakat yang lain ataupun jiwa daripada para pelajar yang ada. Tentunya dengan keselamatan jiwa itu sendiri menjadikan suatu peringatan yang utama, karena nanti apabila sudah terjadi ya tinggal penyesalan, baik itu orang tuanya maupun dirinya sendiri. Penyesalan dalam arti ketika memang Tuhan berkehendak, apakah meninggal dunia, faktor-faktor yang terjelek, yang tentunya merugikan diri sendiri maupun keluarganya. Penyesalan yang kedua apabila terjadi sesuatu yang tidak baik, korban terluka, tentunya menjadikan satu peristiwa pidana yang nantinya menjadikan tugas kami untuk melakukan penegakan hukum sampai ke tingkat peradilan, nanti dilakukan persidangan, kemudian ketika dilakukan pemutusan hukuman di penjara, tentunya menjadikan masa depan yang suram. Inilah yang selalu kita ingatkan. Cara bertindak yang kedua yang kita lakukan adalah kami saat ini sudah merumuskan yang mungkin minggu depan akan mengadakan MOU dengan pemerintah daerah, khususnya Diknas Kota Palembang, guna menampung masyarakat yang putus sekolah. Masyarakat yang putus sekolah atau pelajar yang putus sekolah tersebut berpotensi terlibat tawuran. Kami sudah merangkum satu program yang namanya SKB. SKB itulah sekolah
saya mohon maaf agak lupa singkatannya, namun inilah program pembelajaran bagi para masyarakat khususnya pelajar yang putus sekolah. Akan kita lakukan penampungan melalui pendidikan informal yang ada melalui program SKB tersebut, yang memang ini menjadikan programnya pemerintah. Selama ini program ini sudah ada namun tidak efektif karena pemerintah daerah tidak terdukung oleh komponen-komponen lainnya. Sehingga di sini kami hadir sebagai mitranya pemerintah daerah dan melakukan pengawasan penggelaran SKB yang ada, sehingga nanti pelajar yang putus sekolah tersebut akan mendapatkan pendidikan formal yang sama, tentunya dengan metode yang berbeda, yang pada akhirnya bisa bermanfaat ketika mereka sudah lulus melalui program SKB yang ada dengan ijazah yang disetarakan. Oh, bisa setara SMA berarti? Disetarakan SMA maupun SMP. Jadi kita kalau program tersebut adalah sama kayak program paket A, paket B, paket C. Inilah penyetaraan. Penyetaraan jenjang pendidikan tentunya dengan metode yang berbeda guna menampung pelajar-pelajar yang putus sekolah. Luar biasa, itu sangat inspiratif yang dilakukan oleh Polri, khususnya Kapolres Palembang, Cik Susan. Nah, kita bakal beralih ke topik lainnya di segmen ketiga KG, Cak Manunian yang kita bahas. Pemirsa yang kemana-mana, kami bakal balik setelah jeda yang siko ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Ini Cek Susan terus nginget ke buat pemirsa mungkin yang ketinggalan informasi sebelumnya, bisa nonton langsung di Facebook streaming Pal TV ini, dan juga bisa download aplikasi UTV. Jadi kalaupun lagi di jalan ataupun dari luar kota bisa nonton dari handphonenya. Siko lagi jangan lupa subscribe program Pal TV di YouTube. Itu dia. Itu. Nah, terasa nih Cek Susan, masuk di segmen ketiga masih dengan Pak Haryo, Kapolres Tabes Kota Palembang. Pak, izin tanya kita topik yang berikutnya ini. Salah satu topik hangat di Palembang, Cik Susan, ya kan, mengenai kemacetan. Nah, gimana nih strategi dari Bapak untuk mengatasi kemacetan di Kota Palembang ini sendiri? Baik, terima kasih Mas, Mbak sekalian, para pemirsa sekalian yang budiman. Memang kemacetan pada hakikatnya merebak di seluruh kota-kota, terutama kota besar. Kemacetan berarti mengindikasikan negara kita semakin negara maju. Makin banyak mobil. Bukan sepi kan? Yes, betul. Namun kita perlu menyikapi dengan cara bijak terkait tentang problema kemacetan itu sendiri. Karena sejatinya memang kemacetan juga mempengaruhi daripada pola penilaian masyarakat kepada kinerja kami. Demikian juga mempengaruhi daripada bagaimana untuk bisa memaksimalkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap masyarakat sehingga bisa terbantu dengan baik. Kami menyadari dari tahun ke tahun Kota Palembang meningkatkan tingkat peningkatan kuantitas jumlah kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6, roda 8 yang ada di Kota Palembang selama ini. Tentunya dengan semakin meningkatnya jumlah atau volume kendaraan yang ada, menjadikan pemikiran kami bagaimana menyiasati daripada sarana-sarana maupun prasarana jalan yang ada dikaitkan dengan kuantitas maupun volume kendaraan yang semakin bertambah dalam setiap harinya. Tentunya kami mencoba mengidentifikasi setiap jam-jam sibuk, di mana jam sibuk tersebut terutama di saat masyarakat berangkat untuk bekerja pagi hari, sekolah anak masyarakat untuk bersekolah, untuk kegiatan pendidikan yang ada, itu menjadikan perhatian kami, sehingga tidak terganggunya kegiatan aktivitas masyarakat itu sendiri yang disebabkan karena meningkatnya volume kendaraan. Salah satu cara yang kita lakukan selama ini adalah melakukan rekayasa jalan. Kami memahami dengan kehadiran sarana moda transportasi massal yaitu MRT saat ini belum bisa mempengaruhi secara signifikan tingkat kemacetan yang ada di Kota Palembang. Namun kami akhir-akhir ini mencoba membatasi lajunya kendaraan besar yang ada di setiap harinya,
sehingga tidak mengganggu daripada lajunya kendaraan-kendaraan kecil yang akan menggelar aktivitas pada pagi maupun sore hari. Salah satunya adalah kami membatasi peredaran kendaraan besar, baik itu truk roda 6, roda 4 maupun roda 8 dan sebagainya, yang beraktivitas pada jam-jam yang notabene tadi kami sebutkan, pada jam-jam maraknya masyarakat sedang akan melakukan aktivitasnya. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara melakukan rekayasa jalan. Rekayasa jalan dalam hal ini adalah kami mencoba memanfaatkan penggunaan sarana yang ada, yaitu kun-kun ataupun pembatas-pembatas jalan yang ada secara portable, sehingga ini bisa memperlancar arus kendaraan yang ada. Sebagai contoh, saat ini kami mencoba melakukan semacam pembuatan bersifat sementara, penempatan kun atau barrier-barrier yang ada, sehingga dengan penempatan barrier maupun kun-kun yang sebagai toolsnya kami dalam rangka melakukan rekayasa jalan itu sendiri akan bisa membantu kelancaran para pengguna jalan, khususnya pelajar, masyarakat yang akan bekerja baik pagi maupun sore hari. Demikian juga Mbak, yang berikutnya rekayasa yang kami lakukan adalah kami sudah bekerja sama dengan balai jalan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan akan membuat semacam penempatan yutun-yutun baru. Artinya ada bahu-bahu jalan yang nanti akan kita lakukan pembongkaran guna mengganti penempatan perputaran atau yutun yang ada, sehingga pada jam-jam tertentu tersebut penggunaan yutun tersebut akan bisa bermanfaat untuk pengguna jalan yang lainnya. Sebagai contoh, di Simpang Patal dari arah Novotel menuju ke Kenten, itu ada satu jalur yang terbagi menjadi 3 lajur. Satu jalur tersebut adalah satu jalur yang akan digunakan untuk belok kiri ke arah Kenten. Kemudian lajur tengahnya untuk belok kanan ke arah lapangan golf. Kemudian lajur yang ketiga adalah lajur kanan digunakan untuk yutun perputaran. Ini adalah satu jalur yang tidak efektif pada jam tertentu yang menyebabkan kemacetan. Inilah yang akan kami potong. Nanti pada saatnya nanti kami sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan, Dinas Perhubungan akan melakukan pembongkaran bahu jalan atau median jalan yang ada yang bersifat insidentil sekali lagi. Apabila nanti memang sudah tidak kita gunakan, akan kita tutup dengan rantai. Dengan rantai besar, sehingga dengan rantai tersebut fungsi jalan akan kembali seperti semula. Rekayasa yang lain, sebagai contoh mungkin apabila kita melihat di Caritas tadi sudah ya, kemudian di Kenten, di Cinde, ketika kita berawal dari simpang Caritas menuju ke arah Cinde, tentunya ada 2 lajur yang memisahkan, yang satu ke Dempo, satu ke arah Sudirman, Ampera. Ketika memang pada saatnya ada yutun yang dari Cinde untuk berputar ke Ampera tersebut memang dikandung maksud penuh, tentunya jalur yang dari Caritas menuju ke arah Ampera tersebut akan kami lakukan penutupan. Ya, sehingga kita lakukan rekayasa seluruh kendaraan melalui lewat jalur Dempo, ketika nanti akan ke Ampera belok kanan, baru ke arah Ampera. Ini adalah bentuk-bentuk rekayasa jalan yang sudah kita laksanakan, yang akan semakin kita tingkatkan. Sehingga pada penyumbatan jalan yang ada nantinya itu, salah satunya kita akan melakukan kegiatan rekayasa jalan yang ada, sehingga harapannya dengan kehadiran anggota pada setiap jam-jam tertentu tersebut akan bisa membantu mengurai tingkat kemacetan yang ada. Mantap. Luar biasa. Gitu. Jadi karena seperti kata Bapak tadi, ada kendaraan kita semakin tahun semakin nambah kayak gitu, tapi jalanan mungkin kita tidak bisa memaksakan untuk lebih lebar ya Pak. Jadi rekayasa itulah yang memang jadi solusinya. Setuju. Pak, ini menyinggung sedikit tentang kendaraan yang roda 6, roda 8. Jadi ini ada informasi juga dari masyarakat, khususnya
mungkin yang di daerah Kenten ya Pak ya. Ini banyak resah. Bagaimana sih Pak peraturan dari truk-truk yang itu jam berapa sebenarnya mereka itu boleh beroperasional ke jalan besar seperti itu Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kemarin sudah dikeluarkan peraturan wali kota tentang jam operasional daripada kendaraan dengan sumbu tertentu yang notabene jenis-jenis truk yang ada di Kota Palembang. Salah satunya di daerah lokasi Kenten menuju ke arah Kalidoni maupun Kenten menuju ke arah pelabuhan. Ya, jadi dari Kenten lurus menuju ke arah jalan Jalan IM Isa, kemudian lurus menuju ke arah pelabuhan. Inilah problema yang terjadi. Oleh karenanya kemarin Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota tentang jam operasional kendaraan-kendaraan berat. Tentunya dengan adanya pembatasan jam operasional kendaraan berat tersebut, kalau tidak salah saya menyimaknya, kendaraan berat tersebut baru boleh beroperasional pada di atas pukul 10.00. Kalau tidak salah ya, saya lupa. Yang pasti ada pembatasan jalannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya lupa. Yang pasti semenjak adanya peraturan wali kota tersebut ada pembatasan. Pembatasan jam untuk kendaraan berat yang menggunakan jalur sepanjang Kenten untuk masuk ke kota maupun menuju ke arah pelabuhan. Ini dikandung maksud adalah supaya kendaraan berat ini tidak ikut berpartisipasi. Terjadinya kemacetan bagi umumnya masyarakat pengguna pada jam-jam sibuk yang ada. Karena kan banyak keresahan dari masyarakat ini Pak, mereka tetap kadang-kadang masih melanggar Pak seperti itu. Terjadilah kecelakaan yang mana mengakibatkan menelan korban seperti itu Pak. Nah, adakah Pak efek jera bagi mereka yang melanggar seperti truk-truk ini sendiri Pak? Ada, jadi kemarin kami juga baru saja menjadi narasumber. Kebetulan waktu itu yang menggelar adalah dari KSOP, Kesatuan Operasional Pelabuhan, yang notabene kemasannya adalah silaturahmi bersama antara aparat penegak hukum, aparat pemerintah yang membidangi di bidang kelalu lintasan dengan pengusaha kendaraan-kendaraan berat tersebut. Kami juga mendapatkan semacam pertanyaan yang sama, karena para pengusaha tersebut juga komplain kepada kami selaku penegak hukum yang notabene melakukan pelarangan terhadap penggunaan jam-jam tertentu kendaraan-kendaraan berat yang ada. Mereka para pengusaha beralasan sehingga terjadinya semacam margin yang kecil sehingga mempengaruhi daripada perputaran perekonomian yang ada di Kota Palembang. Kami sampaikan juga hal yang sama, Pak, mohon maaf, siapa yang bertanggung jawab kalau seandainya ada kecelakaan? Kemarin ada remblong truk di daerah Demang nabrak 7 mobil. Siapa yang bertanggung jawab? Di saat itulah kami juga mendapatkan hal yang sama, komplain dari masyarakat. Dua kepentingan inilah yang saya mencoba mempertemukan yang terbaik mungkin masyarakat dan pengusaha di bidang sarana transportasi. Sehingga adanya perbedaan kepentingan dua jenis kepentingan inilah yang menjadikan bagaimana kita pada bisa menempatkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini memang cara yang efektif adalah pembatasan jam J-nya kendaraan berat yang ada di Kota Palembang. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain akan kita analisa kembali bagaimana cara merumuskannya sehingga seluruh komponen yang berkepentingan di Kota Palembang ini dapat menyikapi dengan sebijaksana mungkin. Kami posisi di tengah, ya. Polisi posisi di tengah, tidak membela yang masyarakat, tidak membela pengusahanya. Semuanya benar semua. Namun bagaimana kita bersama-sama mencari rumusan yang baik sehingga rumusan tersebut bisa menguntungkan untuk negara kita. Setuju Pak, jadi emang sama-sama masyarakat, pengusaha juga masyarakat. Dan harus diayomi, ini luar biasa. Nah, ini mungkin terakhir nih dari Pak Haryo, selaku Kapolrestabes Palembang, himbauan mungkin Pak pada masyarakat dan warga Palembang khususnya. Silakan. Baik,
rekan-rekan pemirsa sekalian, saya berharap kita semakin hari semakin harus cerdas menyikapi dinamika yang ada di masyarakat ini, baik itu penggunaan handphone, penggunaan sarana transportasi yang ada, sehingga kita tidak menjadi korban. Sekali lagi, kita tidak menjadi korban akibat ketidaktahuan. Bijaksanalah dalam menyikapi yang ada, sehingga kita bisa berguna untuk masyarakat lainnya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Bijaksana Iya. menyikapi yang ada supaya kita bisa berguna Iya. untuk masyarakat lainnya. Sekali lagi terima kasih Terima Bapak kasih banyak, Kapolri Haryo Pak Sugiartono. Ini Kapolres Palembang sudah waktunya berbagi dan juga informasinya bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat dan Mudah-mudahan inspiratif kedepannya disiplin diri ini harus ditingkatkan. Iya, jangan lupa jangan nyetel lagi musik remix ya. Iya. Kecuali di headset ya, atau Kecuali di di tempat-tempat headset. tertentu. Iya. Nah, pemirsa jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu jam 9 merapat sampai ke jam 10. Akhir kata, aku HGKND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa.